Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wafi Hamdani dengan NIM 150. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah ketatanegaraan di Indonesia. Sejarah ketatanegaraan di Indonesia terdapat 3 periode, yaitu periode prakemerdekaan, periode pasca kemerdekaan, dan periode reformasi. Dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah ketatanegaraan masa kolonialisme atau masa pendudukan Hindia Belanda dan Jepang. Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun dan dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Pada masa kolonialisme terdapat 2 sistem pemerintahan, di antaranya sistem pemerintahan Hindia Belanda dan sistem pemerintahan Jepang. Sistem pemerintahan Hindia Belanda sebelum tahun 1854. Sistem pemerintahan yang diterapkan di negara Hindia Belanda bertolak belakang dengan penerapan sistem pemerintahan di negeri Belanda. Maksudnya, sistem pemerintahan yang diterapkan di negeri Belanda bersifat desentralistis, sedangkan sistem pemerintahan di Hindia Belanda bersifat sentralistis. Pada tahun 1854, tuntutan desentralisasi terus disuarakan, tapi tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, pada tahun 1903, tuntutan parlemen Belanda baru berhasil. Dan hasil dari tuntutan parlemen Belanda antara lain, daerah Hindia Belanda berdasarkan UU Bestuur Hervormingwet tahun 1922 dibagi menjadi wilayah provinsi dan wilayah daerah atau Gewesten. Wilayah provinsi memiliki otonomi, sedangkan wilayah daerah tidak memiliki otonomi. Tiap-tiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Daerah Hindia Belanda yang diberi otonomi meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 2 daerah residen kerajaan, yakni Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta menjadi gubernemen. Demikian pula sejak tahun 1926, Maluku juga menjadi daerah gubernemen. Pada masa pendudukan Belanda, pejabat dan perangkat pemerintahan dibagi menjadi 2 pemerintahan, yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan lokal. Pemerintahan pusat terdiri dari gubernur jenderal yang diangkat dengan keputusan raja berdasarkan usul menteri tanah jajahan. Selanjutnya Dewan Hindia Belanda. Tujuannya dan tugasnya adalah untuk memberi nasihat kepada gubernur jenderal dalam hal-hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Selanjutnya departemen-departemen untuk mempermudah dalam menjalankan pemerintahan pada masa Deanles. Selanjutnya Dewan Rakyat atau Volksraad dibentuk sejak 1918 sampai 1942. Volksraad adalah lembaga legislatif atau lembaga semacam DPR bentukan pemerintahan kolonial Belanda. Tujuan dibentuknya lembaga ini merupakan dampak gerakan nasional serta perubahan yang mendasar di seluruh dunia dengan selesainya Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Selanjutnya sistem keuangan Hindia Belanda. Jenderal Keuangan Hindia Belanda terpisah dari keuangan negeri Belanda, maka Hindia Belanda dapat mengurus keuangan, anggaran dasar pendapatan, dan pengeluarannya sendiri. Selanjutnya peradilan dan hukum. Di negeri Belanda telah diundangkan hukum dagang dan hukum perdata. Politik hukum pemerintahan kolonial Belanda dapat diperlihatkan dalam pasal 131 Indische Staatsregeling. Selanjutnya, pemerintahan lokal terdiri dari organisasi administrasi pemerintahan di Jawa dan Madura dan organisasi administrasi di luar Jawa. Sejak tahun 1930, Jawa dan Madura dibagi dalam 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan 2 gubernemen yang terdiri dari Surakarta dan Yogyakarta. Tiap provinsi di bawah seorang gubernur. Setiap provinsi di Jawa dan Madura terbagi menjadi keresidenan yang masing-masing dikepalai oleh seorang residen. Residen memiliki bawahan seperti pejabat-pejabat Eropa dan asisten residen dan kontrolir. Tiap keresidenan terdiri dari 2 sampai sekitar 6 kabupaten dan masing-masing dikepalai oleh seorang bupati. Sistem administrasi pemerintahan di daerah luar Jawa juga pada dasarnya sama dengan Jawa, yang berbeda hanyalah bentuknya. Pertimbangan-pertimbangan geografis dan lainnya yang menyebabkan sulit untuk dapat membentuk gubernemen-gubernemen dan provinsi seperti halnya di Jawa. Selanjutnya adalah ketatanegaraan masa pendudukan Jepang. Pendudukan militer Jepang di Indonesia ditandai dengan penyerahan tanpa syarat oleh Letnan Jenderal De Porten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Serikat di Indonesia, kepada tentara ekspedisi Jepang di bawah pimpinan Letnan Jenderal Hiroshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942. Berakhirlah pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan dengan resmi ditegakkan kekuatan kemaharajaan Jepang. Dan pada saat itu pula Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu periode pendudukan militer Jepang.
Periode pembentukan militer Jepang terdapat 3 pemerintahan militer kependudukan, yaitu yang pertama pemerintahan militer Angkatan Darat ke-25, wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera dengan pusat pemerintahan berada di daerah Bukit Tinggi. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat ke-16, wilayah kekuasaannya meliputi Jawa dan Madura dengan pusat pemerintahan di Jakarta. Dan yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut 2, wilayah kekuasaannya meliputi Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan pusat pemerintahan di Makassar. Setelah Jepang merebut daerah Hindia Belanda dari kekuasaan Belanda, Jepang memerintah Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942. Pemerintahan pendudukan militer di Jawa sifatnya hanya sementara, sesuai dengan Osamu Seire Nomor 1 Pasal 1 yang dikeluarkan tanggal 7 Maret 1942 oleh Panglima Tentara ke-16. Dalam strategi pengembangan ekonomi, Jepang melakukan 2 tahap kebijakan. Yang pertama adalah tahap penguasaan, dan kebijakan-kebijakannya antara lain, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya Meiji Seiyuu Kaisha dan Okinawa Seiyuu Kaisha. Dan yang kedua adalah tahap restrukturisasi, antara lain kebijakan-kebijakannya adalah yang pertama sistem autarki. Rakyat dan pemerintah memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang. Yang kedua sistem Tonarigumi. Organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10-20 kakak untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang. Yang ketiga, monopoli hasil perkebunan oleh Jepang berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gun Seikan. Dan yang keempat, adanya pengerahan tenaga untuk kebutuhan perang. Dalam pembenahan pendidikan dan kebudayaan, Jepang juga menerapkan kebijakan. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi dalam mengenyam pendidikan. Kebijakan bidang kebudayaan, Jepang menerapkan beberapa program, di antaranya 1. Untuk mengembangkan bidang budaya, diterbitkan koran berbahasa Jepang dan dibuka kursus bahasa Jepang. Dan yang kedua, bahasa Belanda dilarang digunakan. Sebagai gantinya, bahasa Jepang dan bahasa Indonesia wajib digunakan di sekolah-sekolah dan kantor. Selain itu, Jepang juga mengajarkan penggunaan aksara kanji, hiragana, dan katakana. Yang ketiga, rakyat diwajibkan mengikuti tradisi menghormati matahari dan saikere atau menghadap ke timur pada setiap pagi ketika matahari terbit. Dan yang terakhir, pada tanggal 1 April 1943 didirikan pusat kebudayaan keamanan yang dinamakan Bunka Shidosko. Organisasi-organisasi pergerakan zaman Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia dilarang membentuk organisasi sendiri, akan tetapi Jepang sendiri membentuk organisasi bagi rakyat Indonesia dengan maksud dipersiapkan untuk membantu Jepang. Organisasi ini pada akhirnya berbalik melawan Jepang. Dan organisasi-organisasi itu antara lain Gerakan 3A atau Putra, Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa atau Jawa Hokokai, Chosang-in atau Badan Pertimbangan Pusat, dan Majelis Islam A'la Indonesia yang disingkat dengan MIAI. Reaksi kaum pergerakan nasional terhadap Jepang. Selama masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia dilarang. Kaum pergerakan dan kaum intelektual nasional akhirnya sadar bahwa Jepang ternyata jauh lebih berbahaya bagi bangsa Indonesia karena kekejaman dan penindasannya terhadap rakyat. Sejak awal tahun 1944, rasa simpati terhadap Jepang mulai hilang dan berganti dengan kebencian. Muncullah gerakan-gerakan perlawanan terhadap Jepang. Contohnya, pemberontakan bangsa Indonesia yang terbesar terhadap Jepang adalah pemberontakan PETA yang dilakukan oleh PETA di Blitar tanggal 4 Februari 1945. Setelah perlawanan tersebut, muncul perlawanan lainnya dari berbagai daerah, seperti perlawanan rakyat Aceh dan perlawanan rakyat Sukamanah, Tasikmalaya. Dari kalangan intelektual muncul organisasi-organisasi bawah tanah yang menyebarluaskan pandangan anti-Jepang. Mereka menanamkan bahwa bagaimanapun Jepang tetap adalah juga penjajah, seperti halnya Belanda. Bangsa Indonesia menurut mereka hanya akan sejahtera jika telah sepenuhnya merdeka. Tokoh gerakan ini adalah Syahrir dan Amir Syarifuddin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.